Kali ini saya akan mereview sebuah film yang dimana seorang psikopat salah dalam memilih lawan. Scene dimulai dengan sebuah pemandangan malam hari yang dimana pada saat itu sedang turun salju. Dan terlihat sebuah mobil yang sedang menunggu mobil derek. Dan untuk menunggu waktu yang tak sia-sia, wanita tersebut kemudian menelepon suaminya. Diketahui suaminya tersebut adalah seorang polisi intelijen. Dia bekerja sebagai mata-mata Korea Selatan dan dia bernama Lee. Tak lama kemudian wanita tersebut kemudian dihampiri oleh seorang lelaki. Dia menawarkan diri untuk membantunya. Namun si wanita tersebut kemudian berkata kepada si pria bahwa dia sedang menunggu mobil derek. Lelaki tersebut kemudian pergi meninggalkan wanita tersebut. Namun pria tersebut belum beranjak dari tempatnya. Akhirnya wanita tersebut mencoba menyalakan lampu mobilnya. Namun secara tiba-tiba lelaki tersebut dengan cepat melukainya. Wanita tersebut kemudian diikat dengan rantai yang sangat besar. Setelah itu lelaki tersebut memilih sebuah parang dan dia mulai mengeksekusi. Dia lalu mendekati wanita tersebut. Wanita tersebut kemudian berkata bahwa dirinya sedang mengandung dan memohon ampun untuk dilepaskan. Namun si pria tidak memperdulikan dan melanjutkan aksinya. Di tengah kebrutalan dia lakukan, tiba-tiba sebuah cincin terjatuh. Dan cincin tersebut adalah pernikahannya bersama Lee. Keesokan paginya seorang anak sedang bermain di sebuah rumput. Tiba-tiba dia menemukan sebuah kantung dan lalu membukanya dan ternyata isinya sebuah kuping. Dia lalu memanggil teman-temannya. Mengetahui hal tersebut, polisi lalu menyusuri tempat tersebut. Sementara itu, ayah dari gadis tersebut mencoba untuk menerobos dikarenakan dirinya adalah mantan anggota dari kepala kepolisian, namun dia dihadang oleh anak buahnya. Setelah melakukan pencarian berjam-jam, akhirnya kepala gadis tersebut ditemukan. Dan hal tersebut membuat para awak media untuk mendekati. Di saat yang bersamaan, suami gadis tersebut yang bernama Lee sangat terpukul dari kejadian tersebut. Lee kemudian berjanji kepada istrinya akan membalaskan dendamnya beribu-ribu kali lipat. Lee kemudian pergi menghadap atasannya untuk meminta izin selama 2 minggu dengan alasan untuk istirahat sejenak dan menyenangkan pikirannya, yang ternyata dia lakukan itu untuk mencari para pelaku. Setelah mengumpulkan para wajah pelaku-pelaku kriminal, Lee lalu pergi mencari satu persatu. Setelah mendapati mereka, dia lalu menginterogasi tentang apa yang terjadi. Singkat cerita, polisi mendapatkan sebuah kabar tentang kekerasan. Namun si korban tak bisa dimintai keterangan karena dia mengalami kesakitan. Lee kemudian mencari target kedua. Setelah target pertama dan kedua gagal, Lee kemudian menargetkan target ketiga. Dan dia mulai menatapi fotonya. Scene berpindah di sebuah halte bus yang dimana seorang gadis sedang menunggu bis. Namun secara bersamaan, sebuah mobil tua datang menghampiri gadis tersebut untuk menawarkan diri bantuan. Di dalam perjalanan tersebut, lelaki tua tersebut mengambil sebuah besi tanpa pengetahuan gadis tersebut, dan terjadilah suatu kriminal. Selanjutnya wanita tersebut dibawa di suatu tempat untuk dieksekusi kembali. Berkat informasi yang dia dapatkan, Lee kemudian pergi ke rumah orang tuanya. Dan dari sanalah dia mengetahui nama asli pria tersebut.
dan lelaki tersebut bernama Gokyong. Lee juga mengetahui bahwa Gokyong memiliki seorang putra. Berkat anaknya, Lee mulai mengetahui markas persembunyian dari Gokyong. Di tempat tersebut dia mencoba mencari sesuatu barang dan membongkarnya guna untuk menemukan barang-barang peninggalan istrinya, hingga terjadilah sesuatu yang dimana sebuah pintu secara tiba-tiba terbuka sendirinya. Dia langsung menuju ke tempat tersebut dan hal yang ditakutkan pun terjadi. Dia menemukan cincin pernikahan istrinya dan hatinya terpukul. Kita beralih ke Gokyong yang dimana dirinya sedang mengantar anak sekolah dan telah sampailah di tujuan yang dimana anak sekolah tinggal satu orang. Dia lalu memanfaatkan tempat tersebut dan terjadilah penculikan untuk korban ketiganya. Di tempat yang sepi, pria tua tersebut mulai membuka semuanya. Namun dari kejauhan Lee sudah memantau dan mulai mendekatinya. Ketika lagi asik mencoba untuk merayu gadis tersebut, secara spontan pria tua tersebut mendengar langkah kaki dan mulai menghentikan aksinya. Dia lalu mulai mengambil sebidat barang. Lelaki tua tersebut melangkah dengan secara hati-hati dan pada akhirnya Lee bertatapan langsung dengan si iblis yang telah menyakiti istrinya. Awalnya Lee berniat menghabisinya, namun dia urungkan niatnya. Lalu dia memasukkan alat pelacak ke tubuhnya agar dia bisa memantau. Selang beberapa saat pria tersebut bangun dan dia mendapati sebuah amplop dengan berisikan uang. Dari kejauhan Lee mulai memantau orang tua tersebut, dan sisi lain orang tua tersebut kemudian menaiki sebuah taksi. Awalnya semua berjalan lancar dan baik-baik saja, hingga pada akhirnya terjadilah sesuatu. Orang tua tersebut kemudian membantai dua orang yang ada di dalam mobil taksi tersebut. Keesokan paginya, Lee kemudian mengecek apa yang terjadi. Pria tua tersebut kemudian mendatangi sebuah apotek untuk mengobati lukanya. Namun otak sanggenya mulai muncul ketika dia melihat seorang gadis yang sangat cantik. Dia mulai mengikutinya. Orang tua tersebut kemudian menyuruh gadis untuk membuka seluruh pakaiannya. Di saat orang tua tersebut hendak melakukan aksinya, Lee secara tiba-tiba datang dari belakang dan langsung menghantam orang tua tersebut. Tanpa pikir panjang, Lee menghajarnya dan sambil berkata kepada orang tua tersebut, "Engkau jangan pura-pura mati, karena ini baru permulaan." Singkat cerita, sambil menahan rasa sakit yang dideritanya akibat perbuatan Lee, dia lalu mengendarai mobil curiannya menuju ke rumah sahabatnya yang sama-sama sepokat. Sementara itu, Lee ditelepon oleh mertuanya untuk melakukan pemberhentian pengejaran kepada pelaku. Namun, Lee tetap gentar karena telah berjanji dengan mendiang istrinya. Singkat cerita, tibalah pak tua tersebut di rumah sahabatnya. Sambil makan bersama, dia lalu bercerita bahwa dirinya telah dikejar-kejar oleh seseorang dimanapun dia berada, tetap ditemukan. Sahabatnya kemudian merespon. Dia lalu berkata, "Mungkin dirimu telah melukai perasaannya sehingga dia begitu murka kepada dirimu." Sementara itu, Lee yang dari kejauhan mendengar percakapan mereka, yang dimana sahabatnya ternyata mengincar para gadis-gadis untuk dijadikan santapan.
Lee yang mendengar hal tersebut kemudian bergegas dengan cepat untuk menyelamatkan para gadis-gadis. Pak tua tersebut mulai mengingat siapa wanita yang dia telah sakiti sehingga membuat dirinya menderita selama ini. Sementara itu, sahabat dari Pak tua tersebut sedang menyeret seorang gadis untuk dieksekusi. Sahabat orang tua tersebut kemudian menyenangkan gadis tersebut agar tak berisik. Dia lalu memutarkan sebuah lagu. Di saat dirinya hendak membalikkan badan untuk menemui gadis tersebut, rupanya dia sudah berhadapan dengan Lee dan perkelahian mereka berdua tak bisa dihindari. Pak tua yang mendengar jeritan dari sahabatnya lalu bergegas dengan cepat. Dengan membawa senpi, dia mulai menembaki Lee, namun Lee berhasil menghindar. Lee yang kemudian merasa terancam, ia lalu berusaha untuk menghabisi teman sahabat dari Pak tua tersebut. Di saat Pak tua lengah, Lee kemudian memanfaatkan situasi tersebut. Dia kemudian membabi buta terhadap Pak tua tersebut. Keesokan paginya, Lee kemudian menelepon polisi. Singkat cerita, tibalah mereka semua di rumah sakit. Ajudan Lee lalu menanyakan tentang alat pelacak yang dimakan oleh orang tua tersebut. Lee kemudian menyuruhnya diam, dikarenakan nanti orang tua tersebut mendengarnya. Dan ternyata orang tua tersebut menguping semua cerita tersebut. Lee kemudian melepaskan orang tua tersebut dengan maksud untuk memata-matainya. Namun, semuanya telah berubah setelah apa yang didengarkannya. Lee kemudian mendengarkan ocehan orang tua tersebut, di mana dirinya menjelaskan secara detail tentang penyiksaan istrinya. Merasa terkejut, Lee kemudian bergegas untuk mengejarnya, sementara orang tua tersebut berusaha untuk melepaskan alat pelacak yang ditanamnya dengan meminum pil sebanyak mungkin. Dan pada akhirnya alat tersebut berhasil dikeluarkan. Setelah tiba di tujuan, Lee rupanya telah kehilangan jejak dan dia mencoba untuk mencari orang tua tersebut. Selang beberapa saat orang tua tersebut kemudian menelepon polisi akan menyerahkan diri. Lee kemudian menuju ke rumah sakit untuk menanyakan sahabat orang tua tersebut di mana keberadaan orang tua itu. Namun, sahabat tersebut sangat bertele-tele memberikan informasi yang membuat Lee emosi dan memberikan pelajaran tambahan tentang bagaimana menghargai seseorang kalau ditanya. Tak lama kemudian, Lee ditelepon oleh orang tua tersebut bahwa dirinya menuju ke rumah mertuanya. Dan pada akhirnya yang ditakutkan terjadi. Perasaan Lee semakin terluka akibat dari orang tua tersebut. Orang tua tersebut kemudian menelepon polisi dengan mengatakan bahwa dirinya akan menyerahkan diri setelah dia menghabisi adik ipar Lee. Mendengar hal itu, Lee semakin emosi. Selang beberapa saat kemudian, ibu dari orang tua tersebut dan anaknya datang. Dan film pun tamat. Jangan lupa dukung Movie Zikri, like dan subscribe.